Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwas sekalian, saat ini saya akan menyampaikan unek-unek dari saya, yaitu tentang bagaimana caranya supaya kita bisa beragama dengan lebih dewasa. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Jika kita berdakwah, jangan terlalu mudah mengumbar kata-kata bid'ah, bid'ah dolalah, kullu bid'atu dolalah, wa dolalatin finnar. Nah, itu bagi sebagian orang itu sangat menyakitkan. Maka itu meskipun itu memang benar begitu, tapi ada manhaj, ada dakwah, ada adab dalam berdakwah. Maka jika bid'ah itu dalam kategori khilafiyah, maka kita katakan saja khilaf. Tetapi kalau itu bid'ah hakiki, bolehlah. Misalnya bid'ah yang semua ulama itu sepakat masalah kebid'ahannya, semua mazhab itu sepakat tentang kebid'ahannya, maka itu termasuk bid'ah hakiki. Nah, jadi kita cukup sampaikan bahwa itu khilaf, khilaf ulama khilaf dalam begini dan begini. Nah, lalu kita sampaikan bahwa tetapi alasan yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, atau dalil yang lebih kuat ini yang seperti ini, supaya apa yang kita sampaikan itu menjadi kemantapan bagi mustami atau yang mendengarkan, tetapi mereka tidak mengkafirkan muslim yang lain ya. Jadi itu penting sekali dalam metode kita berdakwah ya. Kita penting itu beragama atau berdakwah dengan lebih dewasa. Kita munculkan saja sisi ilmiah atau sisi kritis tanpa menimbulkan satu permasalahan baru, misalnya permusuhan atau pertentangan dengan kelompok yang lain. Maka kita harus menggunakan akal dan hati berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita itu fanatik atau taklid buta kepada ulama atau ustadz, kiai, bahkan kepada ulama mazhab sekalipun. Nah, untuk tidak taklid buta itu kita butuh perangkat, yaitu perangkat mendalami ilmu-ilmu agama, yaitu fikih, usul fikih. Yang seperti itu penting bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Karena taklid buta atau fanatisme itu dilarang oleh Rasulullah. Muslimin itu tidak boleh berpecah belah. Nah, yang perpecahan belah itu adalah fanatisme terhadap ustadz atau kelompok tertentu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita beda pada satu pendapat kemudian menganggap dia sesat, padahal ulama atau ustadz itu mungkin punya, atau setidaknya dia pasti mempelajari perangkat-perangkat ilmu untuk bisa beristihad.
Nah, ijtihadnya itu bisa benar, bisa salah. Maka itu jangan kita ikut-ikutan menyalahkan, karena meskipun salah mereka itu akan mendapat satu pahala. Biarlah ulama atau ustadz lain yang memberikan kritik. Bagi yang awam tidak perlu mengikut-ikut mengkritik, itu akan menjadikan suasana menjadi ruwet. Nah, itu tidak perlu. Bagi yang dikritik juga tidak perlu membela kiainya, ustadznya itu mati-matian seperti itu. Bisa jadi ustadz atau ulama Anda memang salah atau dia benar, ya itu tidak perlu dibela sampai mati-matian. Cukup kita mengikuti apa yang dia sampaikan. Jika itu mantap di hati Anda, sekiranya Anda menerima alasan atau dalil yang sekiranya Anda pikir itu adalah yang paling kuat. Nah, itu yang paling penting di sini. Kita sebagai kaum muslimin itu adalah memelihara bahwa pemikiran ketika kita dihisab itu kita akan ditanyai tentang fungsi akal yang kita miliki. Anda diberi akal untuk apa? Nah, itu yang perlu kita pikirkan secara mendalam, karena dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa menyebutkan afala ta'lamun, afala ta'qilun, apakah kamu berpikir, apakah kamu berakal, apakah kamu berakal, afala ta'qilun, afala ta'lamun, apakah kamu berpikir. Nah, itu penting untuk menjadi landasan bahwa kita itu perlu beragama lebih ilmiah, kritis, berdasarkan dalil. Tetapi jangan sampai menyalah-nyalahkan orang lain ketika mereka punya dalil yang lain. Nah, itu penting sekali. Nah, maka itu marilah kita pelihara ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai Islam ini terpecah sehingga kita menjadi lemah, tidak berdaya di hadapan mereka yang menjadi musuh-musuh Islam. Itu saja dari saya, begitu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat beraktivitas.